pertemuan ini kita belajar tentang apa saja sih yang membuat puasa kita jadi batal dan jumlahnya ada berapa. Kata kiai kita, wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Yang bisa membuat puasa kita jadi batal, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah yang membuat batal jumlahnya ada 10. Jadi ada 10 perkara yang menyebabkan puasa jadi batal. Maksudnya 10, salah satu dari 10 ini bisa menyebabkan puasanya batal. Enggak mesti ada 10 begitu. Jangan sampai kena 1 masih ada 9. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ada 10 itu maksudnya salah satu dari 10. Yang mana tuh yang 10 nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu ada 10 perkara. Al-awwalu dukhulu syai'in walau qalilan. Dukhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan ilal jawfi amdan indakhala min ahadil manafidil maftuhati. Adapun yang pertamanya yaitu masuknya apapun daripada benda-benda dunia sekalipun yaitu sedikit masuknya ke dalam rongga amdan padahal sengaja indakhala jika masuk oleh sesuatu itu min ahadil manafidil maftuhati daripada salah satu lobang-lobang yang terbuka. Asani, adapun yang keduanya al-qai'u yaitu muntah amdan padahal sengaja-ngaja. Wa illam yarji' minhu syai'un ila jawfin, sekalipun tidak kembali dari muntahan itu oleh sesuatu ke rongganya. Asalisu, adapun yang ketiganya al-jima'u amdan yaitu bersetubuh padahal sengaja. Walau bi ghairi inzalin, dan sekalipun yaitu dengan ketiadaan keluar mani. Ar-rabi'u, adapun yang keempatnya khurujul mani
yaitu keluarnya mani. Bita'ammudil istimna'i, dengan menyengaja onani, awil mubasyarati, atau bersentuhan kulit, walau bighairi jima'in, sekalipun yaitu dengan selain jima. Kahurujihi, seperti keluarnya mani, bilamsi, dengan bersentuhan kulit, wal mu'anaqati, dan berpelukan, wal qublati, dan mencium, bila hailin, dengan tanpa penghalang. Kita bedah dulu dah. Ibu-ibu sekalian, pertemuan ini kita belajar tentang apa saja sih yang membuat puasa kita jadi batal. Dan jumlahnya ada berapa? Kata kiai kita, wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun. Yang bisa membuat puasa kita jadi batal, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, yang membuat batal jumlahnya ada 10. Jadi ada 10 perkara yang menyebabkan puasa jadi batal. Maksudnya 10, salah satu dari 10 ini bisa menyebabkan puasanya batal. Enggak mesti ada 10, begitu. Jangan sampai kena 1 masih ada 9. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ada 10 itu maksudnya salah satu dari 10. Yang mana tuh yang 10 nih? Yang pertama, masuknya benda daripada benda dunia ke rongga yang terbuka dengan sengaja. Jadi masuknya benda daripada benda dunia, masuknya ke rongga yang terbuka dengan sengaja. Jadi kita puasa, makan, namanya rongganya kemasukan benda, puasanya batal. Begitu batal. Kita lagi puasa, kuping kita gatel, dikasih cotton bud, gitu-gitu. Batal enggak tuh? Memang kenyang. Batal enggak? Kenapa? Iya, lubang terbukanya kena kemasukan benda. Itu batal puasanya. Ibu lagi puasa, suntik. Begitu. Batal enggak tuh? Batal enggak? Iya, batal enggak, dibaca aja tulisannya. Batal enggak? Kenapa enggak batal? Enggak terbuka namanya.
puasa suntik tuh kagak batal. Apanya? Oh iya. Ini kalau udah ke dalam sini maksudnya. Orang ngupil mau depan doang. Saya belum pernah ngeliat orang ngupil sampai segini. Gitu. Emang ada enggak, depannya doang. Kuping aja kalau pakai jari doang yang enggak ada kukunya enggak batal. Jari yang enggak ada kukunya enggak batal. Ini namanya enggak ke dalam, enggak masuk, masih luar. Begitu. Yang paling pokok itu diantaranya ibu siang-siang cebok. Kalau jarinya masuk ke dalam itu batal. Kan lubang terbuka. Makanya itunya doang. Enggak masuk. Nah, kalau masuk mah batal enggak? Kenapa? Lubang terbukanya. Begitu. Pokoknya apa aja dari lubang terbukanya kemasukan benda itu puasanya batal. Begitu. Termasuk ibu pipis. Begitu. Pipis itu cara ceboknya lagi puasa kudu benar. Begitu. Perempuan tuh wataknya dua. Kalau diri cemberut. Kalau nongkrong ketawa. Jadi kalau cebok pipis jangan dalam-dalam begitu. Beda antara puasa sama tidak puasa. Kalau sampai masuk pada bagian dalam itu puasanya begitu. Iya. Begitu. Iya. Jadi kalau diri cemberut. Itu ngerti. Ya baik deh. Jadi apa aja benda yang masuk walaupun sedikit. Tapi kalau nggak masuk nggak batal. Ibu nyicipin makanan. Puasa masak. Ibu taruh dari panci kan wajan. Tempel di lidah. Begitu kan. Terus dibuang lagi. Enggak pap. Karena enggak masuk. Kalau masuk tuh kemari masuk. Iya. Gitu. Enggak apa-apa. Jangan kagak dicicipin. Kalau masak. Kalau kagak dicicipin nanti buka ribut keasinan. Begitu. Cicipin enggak apa-apa. Yang penting jangan Iya, itu mau cicip lagi emang dasar. Kalau begitu mah enggak benar. Begitu. Kalau lakinya baru makruh.
Karena dia enggak masak, kecuali yang masak lakinya, berarti ibu yang nyicipin mah enggak ada hajat. Bagi yang masak dicicipin, jangan enggak. Kalau masak biar kita keukur pas belum, tempel aja, enggak apa-apa. Yang penting jangan habis itu telan. Kurang nih, gitu. Begitu. Kata yai kita, kalau benda dunia, bagaimana kalau benda bukan dunia? Enggak batal. Begitu yang masuk, kita lagi puasa di kamar, dikunciin rapet, ada makanan dari surga. Itu enggak batal puasa. Kayak Siti Maryam. Dikurungin sama Nabi Zakaria, pintunya lapis 7, ada makanan. Dimakan, enggak batal. Karena makanan surga. Namanya disebut karomah. Kalau karomah tidak membatalkan ibadah. Begitu. Begitu. Tapi ibu jangan dikarang-karang. Temennya suruh masukin lewat jendela. Ini dari surga nih. Lah bukan. Temennya yang masukin. Begitu. Ini mah bila terjadi kayak begitu, kayak Siti Maryam tuh. Tiba-tiba ada makanan padahal semuanya dikunci. Begitu. Maka yang kayak begitu lagi puasa makan 2 piring, 3 piring juga enggak batal. Namanya makanan surga. Yang batal tuh benda dunia. Kata kitab kita. Batal. Tapi saya sedikit makannya, terserah. Mau dikit ke mau banyak ke, kalau masuk rongga terbukanya kemasukan benda, puasanya batal. Karena masuk masalah jumlah mah terserah, mau dikit mau banyak. Begitu. Benda dunia kayak masukin obat dari dubur karena panas, kan ada yang masuk ke dubur. Itu lagi puasa, kenapa? Masuk benda. Tapi ingat, masuk ini yang batal nih bila sengaja. Bila lupa, enggak batal. Ibu lagi puasa, makan 2 piring. Sesudah 2 piring dia makan, kelar minum, ingat, astagfirullah, lagi puasa. Enggak apa-apa. Iya kenyang 2 piring. Begitu. Tapi puasanya enggak. Kenapa? Lupa. Kata Nabi, innallaha qad tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafin umatku, tersalah, lupa, dipaksa. Jadi lupa ya enggak apa-apa. Di Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Begitu. Jangan hukum kami kalau kami lupa, diijabah. Kalau lupa enggak batal orang lupa. Maka kalau temennya siang-siang makan, diem aja. Iya. Ntar kalau udah rapi, puasa enggak? Astagfirullah, biarin. Kan biar dapat rezeki dia. Begitu jangan itu, mana lagi nyolek sambal lagi. Waduh, ini bagaimana nih, pedes nih. Iya, kalau minum ya batal. Jadi apa saja benda dunia masuk ke dalam lubang terbuka menjadi batal adanya. Suntik enggak batal. Infus bagaimana? Lagi puasa, diinfus. Batal enggak? Yang benar nih. Batal enggak?
enggak batal. Tapi kan kagak lapar. Ya ibu kalau mau lagi puasa jalan-jalan pakai pulsa. Palingnya juga dianggap kaburan dari Suyoto. Balik itu kapan itu kaburan? Tapi dalam mazhab Malik batal. Sebab infusan mah ada cairan penahan lapar. Begitu. Dari mazhab Syafi'i enggak. Kalau masuknya bukan dari lubang terbuka. Kalau dari hidung baru dah. Gitu. Batal. Karena itu masuk lewat pori-pori. Kalau batal begitu, kalau kita mandi, wudhu, bakal batal. Karena kan masuk semuanya. Adem jadi. Begitu. Kalau pori-pori tidak membatalkan. Agama itu enggak kaku. Gitu. Jadi, tapi syaratnya sengaja masuk bendanya tuh. Kalau enggak sengaja mah enggak batal. Begitu, enggak batal. Ibu lagi puasa pakai sedot hidung, tak benarnya? Yang disedot tuh fixin healer. Bagaimana lagi puasa begitu? Batal enggak? Iya, batal enggak? Emang apa? Hah? Ngirup, iya. Ibu lagi puasa, kemudian lewat di jalanan, ada mobil Metro Mini, nyedot tuh asapnya. Batal nggak? Lah tadi batal. Apanya? Apa? Sengaja-ngaja di belakang Metro Mini. Batal nggak? Jadi benda itu namanya kalau fiction healer enggak batal. Itu enggak ada bendanya. Iya, kayak ibu pakai minyak angin. Kan dingin masuk ke tubuh, enggak apa-apa. Begitu ditempelin di sini. Begitu. Itu kan cuman uapnya doang. Enggak ada bendanya. Begitu, kecuali ibu telan fixin healer telan. Itu baru. Nah, iya. Begitu. Itu mah uap doang, uap. Begitu, uap. Begitu. Nah, lakinya ibu puasa ngerokok. Betul nggak tuh? Batal nggak? Kenapa? Ada nikotinnya. Begitu. Itu nggak bisa dipisah. Begitu. Itu batal. Tapi kalau ngisep asapnya doang, itu sama kayak asap Metro Mini. Enggak batal. Orang nabun, asapnya masuk, enggak batal. Walaupun sengaja. Begitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak batal. Itu enggak masuk kategori ain. Benda. Tuh begitu. Satu. Dua. Yang batalin puasa tuh muntah, sengaja-ngaja muntah. Sengaja-ngaja muntah. Jadi ada orang metode dia punya ngerok pakai bunyi begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Wah, ada. Ini kayaknya ngaji juga orangnya ini. Tuh pakai muntah dia itu batal. Orang dia sengaja begitu. Yang kayak begitu. Sengaja muntah. Begitu. Contohnya begitu yang gampang. Kalau orang lagi puasa tangannya sampai dimasuk-masukin ke mulut mah, sampai tenggorokan, kayaknya rada sulit nyontoinnya. Begitu, sampai kayak begitu.
Tapi kalau nggak sengaja ibu naik mobil, emang nggak biasa. Naik mobil, kalau naik mobil pusing, muntah. Nah itu yang kayak begitu, enggak sengaja, enggak batal. Karena enggak sengaja. Kalau enggak sengaja, enggak batal. Muntah ini sengaja batal. Walaupun enggak masuk lagi muntahannya tuh ke perutnya. Begitu. Kalau sengaja ngajak mah jadi batal. Kalau sengaja ngajak. Karena ada unsur kesengajaan. 2. 3. Yang batalin puasa sengaja ngajak bersetubuh siang-siang. Begitu. Iya, itu puasanya batal. Kalau nggak sengaja melupa, nggak batal. Kalau lupa. Lah ada. Kalau agama bilang tuh ya ada. Ada orang kerjanya security. Biasanya tugasnya malam. Lah ketemu bininya, lah siang. Emang jadwal siang itu hari Kamis, jadwalnya dia baru puasa. Malam Kamis taraweh. Lah bininya masuk ke rumah, nggak pakai baju, dia tidur aja. Sama bininya habis kelar dipuasa, nggak apa-apa. Begitu. Kenapa? Lah iya istrinya dibilang kalau ingat mah. Kalau ingat berarti kagak lupa. Ini kan kalau dua-duanya lupa. Kenapa? Ya Allah, kan Islam ini agama rahmatan. Kalau ada yang lupa begitu, ibu bisa jawab. Saya ngaji kok di kitab dan lupa nggak batal. Ada di kitab. Begitu, begitu, begitu. Orang lupa ya bagaimana? Orang lupa kan bisa saja terjadi. Namanya di dunia ini bisa saja terjadi. Kayak begitu. Kalau terjadi enggak batal. Terus mandi. Ya puasa mah tidak batal. Wong lupa. Tapi beda antara lupa sama pura-pura lupa. Nah itu Allah juga tahu. Antara lupa, pura-pura lupa. Begitu. Kalau dia bersetubuh, di samping puasanya batal, kena denda. Begitu. Siapa yang dikenain denda? Lakinya. Lakinya doang. Bininya enggak. Kalau siang-siang tuh bersetubuh di Ramadan, puasanya di samping batal, bayar kafarat. Kafarat tuh dendanya 1, kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu dendanya. Sebetulnya nomor 1-nya memerdekakan budak, nggak ada sekarang. Jadi saya langsung di nomor 2. Jadi 1, puasa kudu 2 bulan berturut-turut. Ini denda doang, kodo mah kudu. Jadi 61. 1 kodo, yang sisanya denda. Baru dapat puasa 50 hari. Temen yang ngajak makan. Angus, ulang lagi. Begitu kalau siang-siang bersetubuh. Begitu. Dapat 59 hari. Batal lagi. Ulang lagi dari 1 lagi. Karena kudu 2 bulan secara berturut-turut. Itu aturan. Aduh saya nggak kuat katanya.
Udah dicoba. Kalau udah dicoba 2 bulan dites gagal mulu puasanya, pindah. Yaitu bayar beras, bayar mud, 60 mud. Biar gampang 60 kilo dah. Udah lebih tuh kalau 60 kilo. Jadi 60 kilo untuk 60 orang. Nggak boleh 1 orang. Kudu untuk 60 orang. Depan rumah kita 15, belakang rumah kita 15, kanan kita 15, kiri kita 15 orang. Begitu. Niatnya di mana? Di rumah. Jangan sambil ngasih nih nyanyi. Beras ini saya tidur, laki saya begitu. Jangan. Nanti viral di TikTok nanti. Jadi niat di rumah diniatin bayar. Enggak boleh. Iya. Itu namanya disebut kafaratul uzma. Kafarat besar. Repot 2 bulan. Begitu berturut-turut 2 bulan. Begitu. Puasanya batal. Begitu. Bagaimana kalau tidak keluar mani? Mau keluar mani, mau tidak kalau bersetubuh. Siang-siang di bulan Ramadan, puasanya batal. Kalau malam, enggak apa-apa. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Kata Allah dalam Al-Baqarah, dibolehkan bagi Anda. Malam-malam tuh tidur, enggak apa-apa. Yang enggak boleh sih, lagi puasa. Enggak boleh. Gitu. Kalau udah buka ya enggak apa-apa. Gitu. Bagaimana kalau saya bukanya itu aja begadang? Ya nggak apa-apa juga kalau mau dia. Begitu silakan. Mungkin orang susah banget kayaknya. Nggak ada air juga nggak ada. Ya nggak apa-apa. Begitu. Begitu. Nggak, kenapa tuh? Iya. Begitu. Itu batal bersetubuh dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, tidak batal. Jadi iya, bagaimana kalau orang tuh bersetubuh di siang hari Ramadan kalau minum dulu. Kalau minum dulu maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarat. Kenapa tidak bayar kafarat? Karena dia bersetubuhnya sudah tidak berpuasa. Karena dia udah minum dulu. Cuman minumnya batal udah yang pertama tuh. Begitu yang pertama kan masuknya benda. Begitu. Cuman karena dia minum dulu, habis minum teh manis baru bersetubuh. Maka tidak kena denda. Begitu. Begitu. Karena bersetubuhnya sudah tidak puasa penyebabnya. Gimana? Oh iya, enggak ada gimana-gimana ini ngomongin batal. Begitu. Bukan, jadi sebetulnya urusan akal-akalan atau tidak kan bagiannya. Kalau hukum kan kita harus sampaikan. Jadi artinya karena syarat ini kan bukan syarat batal. Yang namanya bersetubuh itu akan terkena denda bila memenuhi persyaratan denda.
Syaratnya batalnya puasanya dengan bersetubuh. Bila batal puasanya dengan minum, makan, habis itu bersetubuh, maka denda itu enggak ada. Bukan ngajari. Bukan. Bukannya tentu dosa siang-siang Ramadan. Jadi hanya artinya hubungan denda. Dua, bersetubuhnya sengaja. Kalau lupa, enggak. Begitu. Ini mau atur begitu. Ya bisa saja. Kalau ada orang ngakalin itu, bisa saja. Begitu. Enggak. Artinya bisa saja terjadi. Begitu. Dia menghindari denda berarti. Begitu. Tapi dia tahu puasanya batal. Iya. Enggak apa-apa. Diterangin begitu dalam pengajian. Karena memang hukum begitu. Ajaran Rasulullah. Begitu. Jadi diterangin. Enggak. Karena bukan untuk ini, jangan sampai dia bayar denda mulu. Padahal dia enggak ada turun biar denda. Begitu. Kayak begitu. Terus yang keempat, begitu. Adalah yang batalin puasa khurujul mani. Keluar mani. Yang bagaimana yang sengaja-ngaja keluar mani. Dengan cara onanikah dia. Atau bersentuhan kulit. Begitu. Ini batal puasa. Kalau keluar mani. Kalau orang mimpi lagi puasa, mimpi bersetubuh, enggak batal. Karena tidak bersentuhan kulit. Atau mohon maaf, siang-siang puasa nonton blue film. Keluar sperma, enggak batal. Karena tidak bersentuhan kulit. Terus boleh emang begitu? Bukan, kita lagi berbicara puasa batalkah atau tidak batal. Keluar mani ini catatannya sengaja-ngaja dengan bersentuhan kulit. Jadi keluar maninya sengaja-ngaja dan bersentuhan kulit. Kalau kayak nonton blue film, enggak bersentuhan kulit. Keluar mani, enggak batal. Karena tidak bersentuhan kulit. Begitu. Kita tidur, mimpi bersetubuh, ini pun juga tidak sengaja. Begitu dan tidak bersentuhan kulit, maka puasanya tidak batal. Begitu. Termasuk bagaimana kalau dia nyium, ya dia dengan dia bercium istrinya. Begitu kalau sampai keluar mani, ya batal. Makanya Nabi pernah ditanya, yang orang gak ngerti dianggapnya Nabi ini jawabannya pimplan. Wala'iyadzubillah, karena gak ngerti. Ada yang nanya sama Nabi siang hari Ramadan tuh. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini nyium bini saya siang Ramadan. Bagaimana puasa saya? Kata Nabi, enggak batal. Enggak batal. Lalu sejam lagi ada yang datang ke Nabi. Nabi, saya ini siang-siang nyium ini. Ramadan bagaimana? Batal. Nah yang batal. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Ketika ulama teliti kenapa tuh Nabi enggak batal. Yang nanya ini yang umurnya 81. Bininya 80. Apanya? Iya begitu. Kalau yang nomor 2 itu umurnya 81 kebalik. Umurnya 18. Begitu. Jadi itulah Islam. Begitu. Kalau ibu mau kantor, dia cipika-cipika sama lakinya biasa begitu. Enggak apa.
Enggak batal. Kan ada sawal korban. Yang batal ini keluar mani. Dengan bersentuhan, berpelukan, megang-megang, begitu. Maka kemudian puasanya menjadi batal, menjadi batal. Begitu. Kalau kayak begitu. Kenapa? Iya baik, saya tutup segini buat tanya jawab aja. Silahkan kalau ada yang ditanya. Baik, baik. Kalau nelen ludah, selama ludahnya tidak ada campuran yang lain, apa darah atau sisa makanan, tidak membatalkan puasa. Begitu, begitu. Tidak membatalkan puasa. Kecuali ada sisa-sisa semalam, kebetulan ada temen ngajak ke KFC, nyelip di gigi. Emang biasanya tempe mulu, ditelan. Ini namanya ludah plus. Plusnya ini nih, yang membatalkan puasa. Begitu. Baik. Iya. Iya, orang yang dibaginya fakir miskin. Jadi begini, aturan yang ada itu, jadi kalau kita kafarat besar tuh secara jujur urutannya itqu raqabah, memerdekakan budak. Yang ini nggak ada nomor 1. Maka bilang nggak ada, maka nomor 2, yaitu puasa 2 bulan dengan berturut-turut. Kalau ini udah dicoba nggak kuat, kata kita badan udah loyo, Ramadan aja udah berat. Puasa lagi 2 bulan. Nah, inilah fidyah 60 mud, biar gampang 60 kilo. Untuk 60 orang. Begitu. Jadi nggak boleh kalau nggak 60 orang. Jadi tobatnya ini nih. Tobat. Jadi biar orang tuh pada doain kita, biar Allah maafin kita dengan beras ini. Begitu, 60 orang suruh doa. Begitu. Orangnya tentu kalau ngomong fidyah apa aja? Fidyah menyusui, fidyah hamil, ibu hamil, fidyah apa aja? Itu yang namanya fidyah itu diberikannya beda sama zakat. Khusus fakir dan miskin. Di luar ini nggak bisa. Ada guru ngaji kaya nggak bisa ngambil fidyah. Kalau makan haram dia. Bukan haknya. Begitu. Fidyah fakir dan miskin. Karena Al-Qur'annya walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan fakir di bawah miskin. Maka fakir miskin saja. Apa tuh orang fakir? Orang fakir tuh orang yang pendapatannya di bawah 50% kebutuhan. Seumpama kita kebutuhannya 1.000.000 untuk keluarga kita dalam sebulan, contoh. Begitu. Kita cuma dapat 100.000, 200.000, 300, 400. 500 saja, 50% nggak dapat. Ini namanya fakir. Kalau miskin, orang yang pendapatannya di 50% dari kebutuhan, tapi tidak mencapai 100%. Contoh, kita butuh sebulan 1.000.000, tapi hasil kerja kita sebulan dapatnya 600, 700, kadang 800, kadang 900, 1.000.000 belum pernah. Artinya ini namanya disebut miskin. Jadi miskin kondisinya lebih baik sedikit dibanding fakir. Tapi sama-sama berkekurangan. Biasanya adalah
Begitu dalam sebuah lingkungan yang seperti demikian. Ada intinya 60 orang. Dia kalau di kampung kita nggak ada semuanya karena kampungnya luar biasa orang kaya semuanya begitu. Ya pindah kampung sebelah lah. Begitu tuh. Makanya yang paling pokok itu niat. Jangan sampai salah. Niatnya di rumah. Niat saya mengeluarkan beras ini sejumlah 60 mud untuk membayar kafarat. Saya tidur siang-siang di bulan Ramadan. Begitu. Jadi beras tinggal dibagi ke rumah Nyai. Enggak perlu kita ngomong. Nyai, nah ini jadi masalah. Jadi fidyah itu tinggal bagi aja. Niat. Kayak zakat fitrah ibu. Ibu niatin di rumah, ke rumah orang miskin tinggal kasih. Beras apa, kayak yang penting dia dapat. Begitu. Enggak perlu niat di depan dia. Niatin di rumah. Fidyah begitu. Justru ini nolongin. Justru kisahnya ada menarik awal mulanya berbicara fidyah ini dalam Sahih Bukhari-nya itu. Jadi siang-siang ada sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW. Kata dia, ya Rasulullah, halaktu. Kalau bahasa kita Nabi ada apa? Celaka 12. Ngapain? Saya tidur sama bini siang-siang Ramadan. Kata Nabi, kudu merdekan budak. Ya, budak dari mana? Orang saya nggak punya. Kata Nabi, kalau begitu puasa 2 bulan. Ya Allah, Ramadan aja ya Rasulullah ngek-ngekan. Saya suruh puasa 2 bulan. Kata Nabi, bagi 60 orang miskin. Begitu. Kata dia, dari mana saya? Akhirnya sama Nabi orangnya baik banget. Masuk ke rumah, ambil gandum. Biar gampang aja deh kita. Beras. Ini beras sekarung. Begitu. Nabi yang bayarin fidyah. Begitu. Beras 60 kilo. Biar gampang. Nah gitu. Akhirnya dia nanya lagi sama Nabi. Nabi ini dibagi sama siapa? Sama orang miskin. Fakir miskin. Dia jawab. Nabi biar ente paham ya. Dari ujung kampung. Yang paling miskin gue. Kata Nabi, udah buat lu aja dah. Begitu akhirnya sama Nabi. Dikasih akhirnya. Sama Nabi. Ya, pinter. Begitu. Menak banyak ya. Dia bisa jawab. Nabi nyengir. Sampai Nabi terlihat gigi taringnya. Senyumnya ngelihat. Ya umat tuh macam-macam perilakunya. Begitu. Itu Nabi. Itu begitu. Jadi ada aja orang miskin ada aja. Di kampung kita. Ada. Cuman nggak boleh diborong satu orang. Beda kayak menyusui atau hamil itu 1 mud saban hari. Besok lagi dia lagi. Besok nggak apa-apa. Kalau ini enggak. Kudu jumlahnya 60. Adapun bahasa 15 itu bahasa kami. Biar mudah. Tapi intinya 60 orang. Bukan 1 orang. Bukan. Kudu 60. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Iya baik. Iya boleh aja. Karena nggak ada dari tadi itu. Yang nggak boleh tuh masuk benda gitu. Keluar darah. Nggak ada ini. Keluar darah itu yang bakal batalin puasa kalau keluar darah men. Begitu. Itu orang tua itu kalau main pisau nanti keluar darah batal. Itu menakut-nakutin anaknya. Biar jangan main pisau. Iya. Enggak apa-apa. Cuman makruh kalau bekam lagi puasa. Karena puasa aja lemas. Bekam itu membuang darah lemas. Termasuk donor darah. Lagi puasa itu lemas makruh. Begitu.
Ini belum fase 5. Baik. Baik, sama-sama. Iya, baik. Iya, baik. Tuh. Gimana kita lagi puasa obat es mata? Enggak batal. Karena bukan lubang yang terbuka. Enggak apa-apa. Iya. Tetesin matanya. Pakai roto. Ya, gitu. Apalah namanya. Insto. Ya, silakan. Begitu. Enggak apa-apa. Kalau telinga bakal batal. Gitu ya. Lubang terbuka. Jadi rumusnya lubang terbuka. Betul. Pori-pori bukan lubang terbuka. Itu rumusnya. Iya, enggak apa-apa. Kalau bukan lubang, pokoknya rumusnya lubang terbuka tuh mulut, hidung, dubur, ya. Kayak gitu tuh. Itu kayak begitu. Nah, itu bakal membatalkan daripada puasa kita. Begitu. Gitu. Sudah? Ah, baik. Enggak apa-apa. Ah, baik. Boleh aja. Jadi intinya gini, sholat sunnah itu ada dibagi dua. Ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Semacam mana yang disunahkan berjamaah? Semacam tarawih. Semacam witir Ramadan. Begitu. Itu sunat berjamaah. Semacam sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari. Ini namanya disunahkan, disyariatkan berjamaah. Bagaimana sholat-sholat sunnah yang tidak disunatkan berjamaah kayak duha umpamanya, rawatib qobliyah ba'diyah, sholat tasbih dan segala macam. Ini bagaimana bila mana ada orang mengerjakan secara berjamaah, tahajud, dia berjamaah, begitu. Ini bagaimana duha berjamaah, sholat tasbih berjamaah. Hukumnya boleh saja. Tidak makruh, apatah lagi dilarang. Sebab di dalam madhab Syafi'i, tidak ada satupun pendapat ada sholat sunat yang makruh berjamaahnya. Jadi minimal boleh. Boleh ini bisa naik jadi sunat karena faktor X. Seperti dia melatih. Kalau kita melatih, dia sholat, duha, biar orang ngerti, dibimbing. Silakan, dapat ganjaran besar. Berjamaah. Dia duha, qobliyah ba'diyah aja saya masih temukan beberapa ibu-ibu itu. Dia nanya, nih jamaah saya ini rawatib aja pengennya berjamaah, bagaimana? Berjamaah aja, nggak apa-apa. Pertanyaannya, saya mau sholat sendiri aja. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Andai berjamaah juga boleh juga. Enggak makruh. Cuman enggak dapat ganjaran 27 enggak gitu. Berjamaahnya itu enggak. Tapi perlu ngelatih orang biar dia bisa. Gitu. Silakan. Dengan berjamaah biasanya jauh lebih semangat biasanya. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau ditanya saya munfarid ya enggak apa-apa juga. Orang berjamaah boleh, enggak berjamaah boleh. Qobliyah ba'diyah mau berjamaah silakan. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak dilarang enggak. Karena enggak ada dasar larangannya. Makruh pun tidak. Hanya sebatas boleh. Hanya kalau niatnya tarbiyah, edukasi, ngajarin, memotivasi. Itu saya aja kadang kalau sholat tasbih sering berjamaah. Begitu. Karena ngedidik orang. Begitu. Enggak apa. Gitu. Begitu. Tentu karena itu niatnya ya biasa. Kalau imam ya imaman. Ya makmum ya makmuman. Karena berjamaah. Nanti mengikat aturan berjamaah. Begitu. Tergantung.
pada bagian apa. Jadi kalau sholatnya siang itu adalah sir. Kayak duha begitu. Sir aja. Sir gitu. Hanya cuman untuk menghubungkan aja. Jadi makmum ini kalau kurang ngerti, selamat. Karena ikut rombongan gitu. Itu aja begitu. Yang kurang-kurang bisa. Sir aja sir. Kecuali kayak sholat tasbih malam. Ya, boleh jahar. Jahar. Karena sholat sendirinya aja jahar. Gitu. Begitu, gitu. Jadi, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak ada larangan. Kalau niatnya kita edukasi, silakan. Iya, silakan nggak apa-apa. Boleh aja jahar. Karena dia alasan berjamaah dan malam penyebabnya. Nggak apa-apa. Begitu tahajud berjamaah, silakan saja. Nggak apa-apa. Kalau artinya jangan dilarang. Karena kita melatih orang. Melatih orang. Sholat tasbih ya. Kami ini kalau sholat tasbih cukup sering. Cukup sering ya. Kalau berjamaah kami lebih pakai dengan Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Abbas. Begitu. Jadi habis di sujud kedua, tidak ada duduk istirahat. Begitu. Di sujud kedua udah langsung 75 habis. Gitu. Jadi lebih enak. Jadi kayak sholat biasa. Karena sebelum Fatihah 15, sesudah surat 10. Jadi dirinya 25. Di dirinya iya. Jadi habis di diri. Begitu. Jadi sehingga sholatnya biasa. Kalau pakai Ibn Abbas, habis sujud kedua duduk lagi, orang lupa diri repot nantinya. Kalau berjamaah kita harus pandai mengatur kondisi makmum. Enggak apa-apa. Sholat tasbih berjamaah bagus. Silakan saja. Apalagi niatnya melatih masyarakat. Itu ganjaran besar didapat dari niat melatihnya. Begitu. Enggak apa-apa. Diizinkan oleh agama. Enggak, jadi gini, Nabi itu ngajarin sholat tasbih itu dua cara. Kita ini ketemu Nabi lewat sahabat. Ada dua sahabat yang berbeda. Ibnu Abbas biasanya setelah surat 15 baca tasbih. Ruku 15, sami Allah 15, sujud 15, duduk kalau 15, sujud kedua 15, itu baru 65. Maka habis sujud kedua duduk lagi kayak tasahud awal, jadi baca tasbih dulu 10, menyempurnakan 75. Ini Ibnu Abbas. Rada beda, tapi kalau ditanya kuatan ini, kalau sendiri saya pakainya ini. Tapi kalau berjamaah saya nggak pakai. Yang ini nih. Belum pernah saya pakai dalam berjamaah. Saya amalan saya belum pernah. Kalau berjamaah saya pakai Ibnu Mas'ud. Terkenal dengan sebutan Ibnul Mubarak, muridnya ini. Namanya sholat tasbih Ibnul Mubarak. Bagaimana itu? Maka dia sesudah doa iftitah, begitu tuh, intinya sebelum Fatihah aja. Sebelum baca Fatihah 15, lalu baca Fatihah, lalu baca surat, setelah baca surat 10. Itu didiri 25. Maka kemudian ruku, yang tidak, sujud, duduk ke sujud kedua, totalnya 75. Jadi sholatnya biasa. Sholatnya enggak ada perubahan gerakan. Jadi orang bakal mudah. Itu Ibnu Mubarak. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin banyak. Dan saya sering bagi lembarannya sama doa-doanya, wirid-wiridannya. Namanya Zikrul Ghafilin. Istighosah sudah tasbih. Itu biasanya saya bagi. Ada itu banyak itu. Cara-cara istighosah sudah tasbih. Begitu. Yang paling pokok doa rijalul ghaib. Rabbi adkhilni fi lujatid fi ahadiyatika wa tamtami wahidiyatika. Itu begitu. Doa wali kutub. Habis sholat tasbih. Begitu. Itu kurang lebih demikian. Allah Allah. Iya baik.
Jadi kalau ngomong wajib tentu tidak. Cuman kalau pengen nggak hilang keberkahannya, kudu dikodok. Gitu. Kalau nggak dikodok namanya masang baru. Meteran, saya menyontohin meteran. Meteran listrik itu kalau telat gitu dibayar aja. Tuh, untuk apa? Karena kalau masang baru udah dicabut, masang lagi, bayarnya mahal. Gitu. Berarti kita baru itu kalau kita berhenti kayak begitu. Gitu, dikodok saja, di double jadi bacanya. Senin 2 kali, Selasa 2 kali, nggantiin kemarin sakit. Kayak begitu. Supaya apa? Supaya tidak hilang barokah. Itu aja gitu. Wallah a'lam. Sudah. Nah, baik. Ini ada wakaf-wakaf dari hamba Allah. Ini ada wakaf dari hamba Allah, minta didoakan anaknya Safina Maharani Az-Zahra agar tumbuh menjadi hamba yang solehah. Ini juga dari hamba Allah, minta anaknya juga didoakan menjadi anak yang solehah dan ilmunya bermanfaat. Ini dari hamba Allah, wakaf pahalanya untuk almarhum Haji Ibrahim bin Haji Muhajir Haja Umi Kulsum dari Juraganan. Ini dari Ibunda Haja Maya, wakaf pahalanya untuk Bapak Haji Soid bin Adam, Haja Ratmi binti Adam, Haji Sayun bin Ipin, Haja Nona binti Adam, Bapak Bondan bin Adam, Ibu Namah binti Adam, Haji Lihi bin Adam, Ibu Amah binti Adam. Ini dari Ibunda Dasina. Ini dari Ibunda Nuryati dan teman-temannya. Minta didoakan agar hajat-hajatnya segera diijabah. Ini dari Zawiyah Darul Hasbi Rawblong, wakaf. Ini dari Cingicah Gang Haji Asir. Kita baca Fatihah, ini ada wakaf, ada maulid ini. Mudah-mudahan wakafnya, infaknya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Anak-anaknya dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anaknya yang dipendidikan, diberi ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barokah. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Allah muliakan di alam barzakhnya. Allah senangin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya ilmu yang manfaat. Allah berikan kita kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Allah beri kita rezeki yang barokah
untuk ibadah kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah.